pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas UAS 3 mata kuliah network deteksi uang asli atau palsu. Nah, seterusnya itu sini ada nama kelompok kami, itu Sherly Novia Indriani, Anastasia Budi, dan Nabila Isnaini. Seterusnya itu ada dataset yang dideteksi uang asli atau palsu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami pilih bernama banknote atau deteksi uang palsu. Yang merupakan dataset populer untuk klasifikasi uang kertas asli dan palsu. Dataset ini mengandung fitur-fitur yang diekstrak dari gambar uang kertas menggunakan transformasi wavelet. Dataset ini memiliki 4 fitur input, yaitu varian klasifikasi biner, 6 simbol data, min-max. Nah, seterusnya itu ada di kita akan membahas model neural network yang kami rancang. Arsitektur model yang kami gunakan adalah jaringan dengan 3 layer, yaitu input layer dengan 4 neuron, hidden layer dengan 4 neuron, dan output layer dengan 1 neuron. Jadi secara singkat, arsitektur ini disebut sebagai arsitektur 441. Jumlah 4 neuron pada input layer sesuai dengan jumlah fitur input yang kita miliki, yaitu 1 kali atau variance kali 2 atau skewness kali 3 atau Coriolis dan kali 4 atau entrop pada hidden layer. Nah, sini kami menggunakan 4 neuron yang masing-masing menerima input dari keempat neuron di layer sebelumnya, atau output layer memiliki 1 neuron. Karena ini adalah masalah klarifikasi biner di mana output bernilai antara 0 dan 1. Nah, adapun fungsinya itu aktivitas yang digunakan pada hidden layer dan output layer adalah fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid dipilih karena output yang dihasilkan selalu berada dalam rentang 0 hingga 1 yang selalu dengan kebutuhan klarifikasi biner kita. Nah, selain itu kami menggunakan learning rate sebesar 0,1 dan threshold 0,5. Untuk mengontrol seberapa besar perubahan bobot pada setiap box dan batas keputusan klasifikasi, learning rate ini memberikan keseimbangan antara kecepatan, konvergensi, dan stabilitas proses training. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus yang digunakan dalam neural network kita. Ada beberapa rumus utama yang perlu dipahami. Pertama itu ada fungsi aktivasi sigmoid yang dirumuskan sebagai sigma dari X sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus E pangkat minus X.
Fungsi ini mengubah input apapun menjadi nilai antara 0 dan 1. Kedua adalah rumus forward propagation. Pada hidden layer, setiap neuron menghitung nilai net input, yaitu jumlah dari perkalian setiap input dengan bobotnya ditambah bias. Rumusnya adalah net underscore h sama dengan jumlah dari x underscore i dikali w underscore i ditambah b. Kemudian output hidden dihitung dengan menerapkan fungsi sigmoid pada net underscore h tersebut. Proses yang sama juga berlaku pada output layer, di mana output hidden menjadi input untuk neuron output. Ketiga adalah rumus error atau loss yang menggunakan mean square error atau MSE. MSE dihitung sebagai setengah dari kuadrat selisih antara target output dan prediksi output. Rumusnya adalah E sama dengan setengah dikali target dikurangi Y kurang H di pangkat 2. Nah, keempat adalah rumus back propagation untuk menghitung gradient error. Pada output layer, delta output dihitung sebagai prediksi dikali 1 dikurangi prediksi dikali target dikurangi prediksi. Pada hidden layer, delta hidden dihitung dengan memperhitungkan delta output dan bobot antara hidden dan output. Kelima adalah rumus update bobot dan bias, di mana bobot baru sama dengan bobot lama dikali learning rate dikali delta dikali input. Bias diperbarui dengan cara yang serupa. Nah, pada slide ini kita menampilkan alur kerja neural network. Nah, alur kerja ini menggambarkan langkah-langkah lengkap dari forward propagation hingga back propagation dan update bobot. Kenapa ditulis tangan itu menunjukkan pemahaman mendalam terhadap setiap tahapan perhitungan. Secara berurutan, alur kerja neural network ini yang pertama itu ada input data. Masukkan data fitur yang sudah dinormalisasi ke dalam input layer. Langkah kedua itu forward propagation ke hidden layer. Hitung net input untuk setiap neuron hidden dengan menjumlahkan perkalian input dan bobot. Tambahkan bias, lalu terapkan fungsi sigmoid. Langkah ketiga, forward propagation ke output layer. Gunakan output dari hidden layer sebagai input hingga net input di neuron output, dan terapkan sigmoid lagi untuk mendapatkan prediksi. Nah, langkah keempatnya, hitung error, dibandingkan prediksi dengan target menggunakan rumus MSE. Langsung kelima, back propagation, hitung delta pada output layer, kemudian propagasikan mundur ke hidden layer untuk menghitung delta hidden. Langkah keenam, update bobot dan bias, perbarui semua bobot dan bias menggunakan gradient yang telah dihitung. Untuk langkah ketujuhnya, kembali ke langkah kedua untuk epoch berikutnya hingga error cukup kecil atau jumlah epoch tercapai. Nah, alur ini itu merupakan siklus yang berulang pada setiap epoch. Pada setiap iterasi, bobot dan bias diperbarui secara bertahap sehingga prediksi neural network semakin mendekati nilai target. Proses ini tuh yang disebut dengan pembelajaran atau learning pada neural network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ketua saya. Di sini kita akan melihat bagaimana proses training yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Nah,
Di slide ini itu ditampilkan screenshot dari spread Excel yang sudah kami gunakan untuk melakukan proses training neural network secara manual. Untuk file Excelnya sendiri sudah kami upload ke dalam Google Drive. Jadi training ini dilakukan dengan memasukkan data input yang telah dinormalisasi, kemudian menghitung forward propagation, back propagation, dan update bobot secara langkah demi langkah di Excel. Di dalam Excel ini kami mengatur kolom-kolom untuk setiap tahapan perhitungan. Kolom pertama itu berisi nomor epoch ini, terus kemudian nomor sampel, data inputannya dari X pertama, X kedua, X ketiga, dan X keempat, serta targetnya atau simbolnya itu T. Nah, kolom berikutnya itu berisi bobot dan bias saat ini, perhitungan net input pada hidden layer atau Z underscore H1 sampai dengan Z underscore H2. H4 output hidden layernya atau H1 sampai dengan H4 menggunakan sigmoid. Di sini kita ada 4 ya. Ininya neuronnya kita menggunakan pemodelan 441. Kemudian ada kolom bobot hidden ke output, net input, output layer, prediksi output atau Y-head menggunakan sigmoid, error, loss, delta output, delta hidden, gradient, dan terakhir kolom bobot dan bias baru, hasil update. Setiap baris ini dia mewakili perhitungan untuk satu sampel pada data satu epoch tertentu. Sini saya perlihatkan untuk di tuh di sini di dalam isi dari Excelnya seperti yang saya jelaskan tadi sampai dengan ini. Nah, kemudian sebagai contohnya ini pada epoch pertama atau epoch 1. Di sini dengan sampel 1 dengan inputan X1-nya sama dengan 0,8, X2-nya sama dengan 1, X3-nya 0,00, X4-nya 0,50 dan targetnya itu di sini kita taruh 0. Sehingga koreknya nanti itu dia bernilai 0. Diperoleh prediksi Y-head-nya sama dengan 0, sekian. Sebentar. Di sini untuk Y-head-nya itu 0,556, 5565, 5648 dan 55645. Seperti itu. Terus ini dia masih salah dikarenakan diklasifikasikannya itu sebagai kelas 1, padahal targetnya ini kita kan mau 0 sehingga nanti koreknya itu dia akan bernilai 0. Namun seiring berjalannya training, prediksinya ini akan semakin mendekati target. Training di Excel ini dilakukan sebanyak 266 epoch hingga error mencapai konvergensi. Pada epoch pertama, MSE-nya itu masih besar, di mana MSE-nya sendiri masih di 0,25891 dengan akurasi hanya 50%. Namun setelah 266 epoch tuh dia akan menghasilkan akan menghasilkan 100%, di mana MSE-nya itu turun menjadi 0,12812 ya 0,12812. Nah, jadi proses ini itu membutuhkan ketelitian tinggi sehingga nilai bobot dan bias yang diperbarui pada satu sampel langsung digunakan untuk sampel berikutnya. Setelah proses training selesai, kami melakukan testing menggunakan bobot dan bias akhir yang diperoleh dari hasil training 266 epoch. Di sini saya teman-teman lihat
ditampilkan screenshot testing di Excel yang terdapat di sheet 2-nya. Jadi kan ada sheet pertama, ada sheet keduanya, di mana pada testing ini hanya melakukan forward propagation menggunakan bobot dan bias yang sudah dilatih tanpa melakukan back propagation atau update bobot lagi. Data testing yang digunakan adalah 6 sampel yang sama dengan data training pada kolom-kolom di Excel. Kita bisa melihat data input yang dinormalisasi, bobot layar hasil training, perhitungan net input hidden layer atau Z underscore H1 sampai dengan Z H4, di mana ada output hidden layer atau H1 sampai H4 menggunakan sigmoid, bobot hidden output, net input output layer, dan prediksi akhir atau Y-hat. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan target output untuk menentukan apakah nanti ini klasifikasinya benar atau tidak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk hasil ininya, hasil testingnya. Untuk klasifikasi binarnya kami menggunakan threshold 0,5 sesuai dengan parameter yang ditetapkan di awal. Kalau misalnya prediksi kurang dari 0,5 maka diklasifikasikan sebagai uang asli atau kelas 0, dan jika prediksi lebih atau sama dengan 0,5 maka akan diklasifikasikan sebagai uang palsu atau kelas 1. Kemudian kita masuk ke perhitungan manualnya. Jadi di sini sudah kita tampilkan perhitungan manual, di mana di sini kami melakukan untuk minimal 2 sampel data pada epoch pertama. Perhitungan manual ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kami itu sudah mengerti atau sudah tahu bahwa bagaimana langkah perhitungan dalam NN neural network, bukan sekedar menjalankan programnya saja. Untuk sampel pertama di sini dengan input X1 sama dengan 0,8, X2 sama dengan 1, X3 0, X4 0,50, dan target 0. Kami hitungnya itu menghitung net input pada hidden layer. Bisa teman-teman lihat, ini proses perhitungannya. Sementara ini adalah rumus atau formula yang dipakai. Sini diketahui jumlah inputnya 4, jumlah hidden layernya 4, jumlah outputnya itu 1 karena kita menggunakan arsitektur 441. Kemudian fungsi aktivasinya hidden dan outputnya itu kita menggunakan sigmoid, learning rate-nya kita 0,1, threshold-nya 0,5. Data latih yang kita gunakan adalah data pertama dan data kedua, di mana data pertama seperti yang teman-teman lihat, data kedua juga demikian. Bobot awal dan juga bobot dan biasnya teman-teman bisa lihat di sini ada kami cantumkan, dan rumus atau formula yang kami gunakan ada di sini. Untuk fungsi aktivasi sigmoidnya itu ada delta Z sama dengan 1 per 1 plus E pangkat negatif 2. Kemudian untuk forward propagation-nya untuk setiap neuron hidden, di mana Z J sama dengan elemen apa ini, seperti demikian. Selanjutnya untuk proses perhitungannya di sini sudah kami cantumkan, sudah kami masukkan juga ke dalam Google Drive. Dan selanjutnya kita masuk ke kode program Python-nya. Di sini kita mengimplementasi neural network-nya itu menggunakan kode program Python. Nah, di sini ditampilkan kode program yang kami buat dari awal tanpa menggunakan library machine learning yang pakai seperti TensorFlow atau scikit-learn. Tujuannya sendiri itu dia untuk menunjukkan kayak pemahaman, walaupun mungkin kami belum terlalu paham terhadap algoritma neural network. Nah, kode program kami ini terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian pertamanya adalah inisialisasi. Kemudian ada di mana kita mendefinisikan arsitektur NN itu 4 input neuron, 4 hidden neuron, dan juga 1 output neuron. Di sini teman-teman bisa melihat ini untuk
secara penuh ya, atau file aslinya. Di sini kita melakukan inisialisasinya. Nah, gimana kita juga menetapkan learning rate-nya itu sebesar 0,1, threshold-nya 0,5, dan di sini ada 266 epoch. Nah, bagian keduanya sendiri adalah fungsi sigmoid dan juga turunannya. Di sini teman-teman bisa melihat kami memasukkan inisialisasi ya terhadap fungsi aktivasi sendiri. Ada sigmoid, dan dimana fungsi aktivasi sigmoid sigma z ini rumusnya. Di sini juga kami masukkan rumusnya. Nah, kemudian di sini adalah proses dari forward propagation yang menghitung output dari hidden layer dan output layer berdasarkan input, bobot, dan juga bias saat ini. Nah, kemudian ada back propagation yang menghitung delta pada output layer dan hidden layer, kemudian menghitung perubahan bobot dan bias. Selanjutnya itu ada update bobot, di mana ini menerapkan perubahan bobot dan bias berdasarkan gradien yang telah dihitung. Selanjutnya ada loop training yang utama itu yang dimana itu kayak kita ngulang proses forward propagationnya, back propagationnya, dan juga update selama 266 epoch sampai errornya ini mencapai yang namanya konvergensi. Nah, kalau misalnya udah selesai, trainingnya udah selesai, kode programnya itu juga melakukan yang namanya testing menggunakan bobot dan bias akhir untuk memprediksi 6 sampel data. Di sini ada testing, kami memasukkan coding untuk testingnya. Jadi dia nanti akan melakukan testing menggunakan bobot sama bias akhirnya. Dia ini untuk memprediksi 6 sampel datanya tadi. Nanti hasil prediksinya ini dibandingkan dengan target untuk menghitung yang namanya akurasi. Nah, kode program ini nanti dia menghasilkan output yang konsisten dengan perhitungan di Excel dan manual yang membuktikan bahwa implementasi kami ini sudah benar atau tidak. Di sini kalau kita coba runkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini tuh sudah berdasarkan inputan yang akan masukkan ya. Ini mulai dari bobot awal inisialisasinya, ini trainingnya, bobot akhir setelah di training, testing, kemudian hasil prediksi testingnya, dan akurasi testingnya 6/6 100%. Terus verifikasi epoch 1 sampel 1. Ini hanya untuk sampel 1 di epoch 1 saja. Inputannya X-nya yang pertama apa, X2, X3, dan juga X4. Targetnya 0. Rumusnya error, loss, sampai dengan sigmoid, output dan sigmoid sendiri. Kemudian ini untuk bobot hidden barunya yang H1, H2, H3, dan H4. Ini untuk hasil dari kode program yang sudah kami runningkan. Di sini juga kami masukkan ke dalam PPT-nya. Nah, kemudian ini adalah hasil akhir atau kesimpulan yang kami buat dalam bentuk PPT-nya. Jadi di sini akurasi testingnya itu dia mencapai 100% dengan catatan menggunakan semua 6 sampel data tadi, yang mana dia berhasil diklasifikasikan dengan benar. Jadi modelnya ini dia berhasil membedakan uang asli dan juga uang palsu dengan sempurna pada dataset yang kami gunakan. Proses training sendiri ini berjalan selama 266 epoch yang tadi sudah kami perlihatkan pada file Excel-nya. Teman-teman bisa lihat di file draft-nya juga. Terus MSE-nya ini masih tinggi dan akurasinya. Kemudian arsitektur yang kami pakai adalah 441. Itu jadi ada 4 neuron input, 4 neuron hidden, dan 1 juga neuron output dengan learning rate-nya 0,1 dan threshold-nya 0,5. Di sini bisa teman-teman lihat ada data hasil prediksi testing untuk setiap sampelnya. Di sini kami masukkan ke sini. Mohon maaf jika kami buat seperti ini, Pak, karena memang variasi aja, Pak. Jadi sampel nomor 1 dengan target 0 atau uang asli itu prediksinya dengan nilai 0,3255.
yang benar dikategorikan sebagai uang asli karena di bawah threshold 0,5. Jadi benar ya, karena nilai prediksinya sendiri itu di bawah thresholdnya kan 0,5. Sementara nilai prediksi yang kami dapat sendiri di sini adalah 0,3255. Sampel nomor 2-nya juga itu targetnya 0. Di prediksinya ini kita mendapat di 0,3252, dikategorikan sebagai uang asli. Sampel nomor 3 target 0 diprediksi 0,4, dia masuk ke uang asli. Kemudian sampel nomor 4 targetnya 1, itu dia diprediksi 0,5184 uang palsu. Kelima dan juga keenam demikian. Kemudian di sini ada satu slide yaitu perbandingan hasil Excel manual dan juga kode programnya. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai prediksi atau YHAT untuk sampel 1 output 1 adalah 0,5565. Hitungan manualnya juga sama, kode programnya juga sama, delta. Kemudian untuk MSA-nya pada epoch 266 dan juga di sini ada perhitungan manualnya. Akurasi statistiknya jadi kayak yang ini 100% tapi sama-sama konsisten. Mungkin sekian presentasi kami tentang penerapan neural network untuk deteksi uang asli dan uang palsu. Kami menyadari bahwa kami masih belum memahami dengan baik materi ini, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Yang bisa kami simpulkan bahwa kami bisa belajar bagaimana merancang dan mengimplementasikan neural network dengan arsitektur 441 menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, learning rate 0,1 dan juga threshold 0,5. Hasil perhitungan di Excel-nya, di manual sama di kode program itu dia menunjukkan konsistensi, walaupun kadang beberapa ada yang angka ujungnya itu berbeda. Ini tetap memvalidasi kebenaran implementasi kami. Kami berharap materi ini bisa kami kembangkan atau bisa kami pahami, karena menurut kami ini masih cukup sulit untuk dipahami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.